Untuk di Overtunes sendiri, sebenarnya kita lagi emang ngambil momen ini untuk break, karena kita baru aja keluar dari label kita. Semua orang di dunia mungkin punya account Instagram gitu, jadi mau connect dengan seniman misalnya pelukis ataupun kayak tadi mixing engineer yang ada di sejauh Sweden gitu, kadang-kadang cuma sesimpel DM aja gitu. Sebenarnya rada kontradiktif, aku sebenarnya gak suka adventures bisa dibilang gitu ya, karena aku selalu lihatnya pas premiere juga gitu, aku kayak berharap di surprise. Kalau top 5 Indonesian song versi Mika Angelo tuh apa aja sih? Top 5 Indonesian songs. Ada satu yang namanya Selamanya Cinta kalau gak salah ya. Selamanya Cinta The Cinnamon ya? Iya, itu lagu Oke. aslinya tuh lebih dulu lagi, cuma kayaknya tuh Dia di remake sama. di remake dan itu salah satu favorit aku sepanjang masa. Oke, yang kedua. Terus Sempurnanya Andre and the Backbone. Oke. Lalu yang ketiga. Apa lagunya ini yang Aku Bisa Membuatmu Jatuh Cinta kali ya. Dewa 19 Risalah Hati. Oh Salah, my god. benar. Iya. Terus yang keempat Bertaut dari Nadine. Bertaut dari Nadine. Bertaut Oke. dari Nadine, terus lagu dari Overtunes kali ya, karena bahasa Indonesia juga, Yang Takkan Kemana. Oke. By the way ini suka banget kalau di Overtunes tak bisa percaya. Oh ya, itu Ya, juga salah satu seru tuh. sekarang kayak ini selalu puterin itu kayak nyanyi sendiri. Jadi itu buat aku terserah. Dan itu kan maksudnya masih yang baru-baru ya. Kalau yang tak bisa percaya. Oke, itu tadi ya teman cerita 5 top Indonesian song versinya Mika Angel. Iya. Oke. Nah, Mik, kita berandai-andai ya kalau misalnya nanti semua situasi sudah berjalan normal nih seluruh dunia gitu. Ya. Dan pada waktu yang bersamaan di tempat yang berbeda, ada katakanlah tawaran perform untuk project solo Mika Angelo dan juga Mika barengan sama The Overtures. Nah, ini akan pilih yang mana sebagai prioritas. Aku sih kalau ada yang barengan banget, pastinya milih Overtune sih, karena tetap aja aku nggak tahu, karena sekarang belum pernah manggung solo kan ya, jadi aku sebenarnya belum tahu rasanya kayak apa. Tapi kalau dulu aku bandingin sih selalu jauh lebih enak tampil dengan sebuah band gitu, dan nggak sendiri di spotlight gitu. Jadi untuk sekarang sih pastinya Overtune sih, karena lebih seru aja. Oke, bertiga with your brother ya. Ya. Mika ini juga kan kalau misalnya kita boleh flashback lagi dikit gitu, kamu tuh kan lahir ke industri musik dari ikutin salah satu ajang pencarian bakat ya, dan waktu itu usianya masih very young, masih sangat-sangat muda. Nah itu kalau misalnya boleh tahu dulu motivasi untuk ikutan ajang pencarian bakat tuh karena emang pengen serius terjun di industri musik atau emang sekedar katakanlah iseng aja deh pengen ikut audisi? Sebenarnya gak terlalu niat. Saat itu. Di saat itu gak terlalu niat gitu. Jadi sebenarnya lebih kayak ngikutin arusnya aja. Cuma dulu aku cukup beruntung karena aku kuliah, kayak setelah SMP masuk kuliah audio engineering, dan kebetulan di kampus aku itu kerjasama dengan X Factor-nya langsung gitu. Jadi mereka punya audisi khusus untuk mahasiswa yang ada di sana, yang berarti gak harus ngantri lama-lama berjam-jam. Ya aku iseng aja karena lagi hari sekolah juga, ya udah ikut aja. Sampai Oke. akhirnya lolos terus, dan ada satu momen sebetulnya kalau nggak salah top 48 di mana aku sebenarnya pingin ngundurin diri gitu, sampai aku nggak datang ke tempat perkumpulannya gitu. Cuma dulu sih diiniin banget sama mama sih, kayak mama bilang Ikut aja, lanjutin gitu ya. iya, kapan lagi gak semua orang punya kesempatan segini gitu kan, kamu juga gak punya sesuatu yang untuk gak dirugikan gitu lah ya. Jadi akhirnya ngikut aja tanpa expect apa-apa, dan mungkin itu yang bikin jadi memorable dan seru sih, kayak gak ada pressure apa-apa gitu untuk ikut itu. Jadi kayak ibu nothing tulus gitu ya. Iya. Aja gitu, no pressure juga. Ya. Iya. Dan even at the time tuh sampai 4 besar loh ya, padahal di katakanlah 48 besar udah kayak aduh lanjut gak nih gitu ya. Ya. Dan akhirnya dari 4 besar itu tuh sampai katakanlah karirnya Mika di industri musik terus berkembang nih sampai sekarang gitu. Nah kalau misalnya diinget-inget lagi apa pelajaran yang bisa Mika dapat dari proses audisi gitu, karantina, dan juga mungkin semua rangkaian-rangkaian rentetan dari ajang pencarian bakat itu yang manfaatnya sama Mika tuh dirasain sampai sekarang. Banyak. Mungkin yang pertama adalah jadi kerasa gedenya lingkungan musik gitu kali ya. Karena selama dari audisi pertama sampai keluar di 4 besar itu,
orang-orang yang aku temuin sepanjang jalannya tuh banyak banget gitu. Bisa bilang dari orang TV, orang sessionist yang jadi home band, um, orang TV-nya, orang sesama kontestan gitu, kontestan yang lulus ataupun enggak, semuanya tuh punya cerita yang sangat menarik gitu. Mereka datang dari background yang beda-beda, dan dulu mungkin buat aku anak umur 15 yang masih naif banget dari kecil di Jakarta gitu, aku sama sekali nggak tahu hal-hal tentang gitu. Jadi pas keluar jadi banyak belajar tentang gitu juga. Terus juga mungkin banyak keluar dari comfort zone sih selama ngikut itu gitu. Aku beruntung banget punya mentor Mbak Anggun dulu yang mungkin orangnya sangat ambisius dalam hal kayak stage act gitu-gitu kali ya. Jadi aku sangat di-push gitu, dan dulu buat anak yang males banget tampil tanpa gitar dan piano, terpaksa tapi sangat aku syukuri sih. Jadinya ngerti gitu pas keluar kayak konsepnya apa sih kalau untuk entertaining orang gitu. Walaupun sampai sekarang aku belum jago-jago, tapi bisa dibilang butuhlah push awalannya itu. Oke, nah tadi sempat dimention juga nih Anggun. Kan Hmm. waktu itu Mika jadi timnya Anggun ya. Dan Ya. waktu itu pas ngebawain lagu Jadi Milikmu dan Mimpinya di depan penyanyinya langsung gitu ya, yang jadi mentor kamu tadi itu, gimana perasaannya? Dan waktu itu masih ingat nggak komentar dari Mbak Anggunnya kayak gimana? Ah, Bangun nggak terlalu komen sih kayaknya. Karena Oh, Bangun kan ada dari rehearsal pertama kan ya. Jadi hmm. dari pertama kayak vocal coaching dan akhirnya kayak aku belajar tentang lagu itu gitu-gitu, Hmm. nggak terlalu ada diskusi yang kayak, oh dulu aku nyanyinya kayak gini atau apa gitu, tuh nggak ada gitu. Nah Hmm. akhirnya kayak cuma Bangun menikmati lagunya, nggak tahu mungkin kayak cuma sebagai lagu aja gitu, nggak necessarily sebagai lagunya dia gitu kali ya. Oke, Jadi mungkin karena di rehearsalnya udah nonton berulang kali kamu latihan lagu itu gitu ya. iya sih, dan aku nggak tahu mungkin karena itu tadi, karena terlalu naif, nggak terlalu aku pikirin gitu. Padahal mungkin kalau ngelihat lagi dari sekarang gini, ya gila juga sih nyanyi depan penyanyi langsung. Iya, 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 iya. Oke. Nah, jadi bisa dibilang dari pertama kali Mika akhirnya terjun ke industri musik itu pasti kan udah ngerasain ya berbagai macam jenis panggung dan juga acara Ya. gitu. Terus kan lanjut sama opportunity segala macam. Tapi kalau dari mimpi Mika sendiri nih, kira-kira punya nggak sih konsep konser kayak apa yang pengen banget dijalanin sama Mika tapi belum kesampaian sampai sekarang? Either showcase, mini konser, atau konser yang gede banget gitu, you name it deh. Ada sih, ada beberapa sebenarnya sepanjang karirnya aku ini kayak impian konsernya gitu. Untuk Overtunes dari dulu aku pingin banget bikin semacam konser tapi yang masih intimate gitu. Mungkin nggak mesti ada kursi penonton bahkan gitu, kayak semuanya benar-benar ngumpul aja jadi satu, kayak suasana campfire gitu kali ya. Itu yang dari dulu aku mau banget dan aku ngerasa cocok banget sama musiknya Overtunes gitu. Hmm. Cuma kalau untuk yang amateur kayak solo ini sih ada sedang ada konser yang aku kerjakan sekarang yang bakal um, diupload karena harus virtual kan sekarang, jadi harus Ya. diupload bulan November, dan konsep ini lumayan seru dan sesuai dengan apa yang aku bayangkan pas nulis sih. Jadi bener-bener one man band, semua musik aku yang bawain, tapi secara konsep panggung visualnya akunya juga ada banyak gitu. Jadi kayak ada setiap instrumen tapi semuanya aku yang mainin, dan mainnya jadi lebih di visual gitu lah, dan bercerita lewat visual. Jadi itu sih yang aku berharap bakal di pull off dengan baik dan bakal datang bulan November. Amin. Oh wow, sudah di plan berarti ya. Oke, berarti nanti kita akan lihat Mikanya ada banyak ceritanya gitu ya, Mik. Iya. Keren, keren, keren. Nah, untuk kolaborasi juga nih, Mika secara personal atau mungkin bareng sama di Overtures pasti udah pernah juga kan dengan banyak musisi gitu. Ya. Tapi kalau buat project solo Mika Angelo, ada nggak sih musisi yang pengen banget ya di collab? Hmm. Entah mungkin untuk di album atau project-project lainnya. Um, untuk sekarang sejujurnya belum ada nama yang spesifik. Hmm. Um, iya sih sebenarnya sekarang karena tadi kita juga sempat ngomongin yang kolaborasi dengan orang-orang di luar negeri gitu, sebenarnya aku lagi pingin mengarah ke situ juga, karena ya mungkin pingin tahu kali ya cara kerja kolaborasi orang di luar dan di sini bedanya apa, dan mungkin pingin belajar juga cara approaching orang di luar dan gimana convincing mereka untuk mau gitu-gitu. Kayaknya itu yang challenge setelahnya. Iya, iya, iya. Ya mungkin gitu sih. Jadi lebih ke gimana nanti bergainnya, terus udah gitu kayak mereka tuh kalau kerja bikin lagu tuh gimana sih caranya gitu ya. Mm-mm. Oke, oke, oke. Nah, ini juga mungkin jadi beberapa kali dikepoin sama
Ngomong cerita inventory gitu. Kalau musisi manggung, ridersnya, apa? Kalau Mika biasanya kalau misalnya lagi show di event-event itu biasanya ridersnya apa aja? Ada nggak sih kayak sesuatu yang benar-benar spesifik banget yang kayak harus ada ini misalnya? Um, kita boleh nyebut brand nggak sih? Nggak ya? Apa produknya? Iya, produk. Um, Kalau yang udah fix banget, yang harus banget adalah air mineral 2 box. Kayaknya itu untuk satu tim produksi gitu kan ya. Hmm. Itu, terus tisu basah. Hmm. Bentar aku inget-inget udah lama gak manggung. Iya benar udah lama gak manggung. Aduh. Handuk kecil. Itu Sedih. handuk kecil. Terus snacks aja sih. Next kayak ciki-cikian gitu. Iya, Astor yang paling fix banget harus ada kayaknya. Itu kayak kita semua ngomongin dan kayak oke guys, fix itu yang harus ada terus gitu. Terus satu lagi mungkin oh ya paling ya ruang tunggu aja sih. Ruang tunggu ada kaca di ruang tunggu. Kayaknya itu doang deh seingat aku. Tapi beda makanan-makanan apalagi yang kayak tadi kalian sepakat gitu kayak Astor harus ada gitu. Suka dibawa pulang nggak sih kalau nggak habis bawa ke rumah gitu? Sangat sih. Jadinya stok itu yang justru jadi tujuannya gitu kadang-kadang kayak Iya, iya, iya. kemarin saking kita oh ya ini lama-lama kita bisa ngumpulin banyak ya guys. Kalau gitu lain kali kita riders minta ini aja kali apa shaver. Dibawa pulang. Kita gak usah beli-beli lagi. Iya, iya, shaver kan kayak sekali Itu dua kali pakai buang gitu kan ya. iya jadi kayak oh ya lumayan juga tuh buat jadi Iya, rider. iya, 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 bener-bener. Wah, seru sih, seru. Oke. Nah, ini nih, Mick, sebagai dirimu yang udah terjun di industri entertainment, di industri musik terutama ya, 7 tahun gitu. Dan juga, maksudnya termasuk salah satu yang ditemukan dari ajang pencarian bakat gitu. Gimana nih, jika ngelihat Inventory yang jadi sebuah wadah untuk para talent industri entertainment gitu. Baik itu penyanyi seperti Mika, mungkin anak-anak band, DJ, MC, penari, komedian, sampai vendor-vendor event di balik layar yang ada di seluruh Indonesia. Aku sejujurnya seneng banget dan udah nungguin ini dari cukup lama. Aku ingat banget sebenarnya dulu pernah ngobrol sama Madad dan Ruben, bahkan dulu kayaknya ngobrol sama siapa juga ya teman musisi gitu, di mana aku kayak pingin banget ada satu app ataupun kayak satu website di mana setiap pelaku industri itu harusnya punya semacam profile untuk ditemuin gitu karena dari dulu kayaknya kalau rely apapun tuh di social media yang konvensional kayak Instagram, Twitter gitu-gitu, nggak semua orang mau naruh kehidupan profesionalnya di situ gitu. Dan buat aku sering banget susah karena sebagai pelaku industrinya sendiri kayak mau nemuin kayak misalnya tadi vendor lighting atau apapun tuh aku nggak kenal siapa-siapa gitu dan kayaknya untuk berharap bisa kenalnya dari saling kenal gitu terlalu ribet gitu. Makanya tadi aku sempat buka websitenya juga dan seneng banget sih segalanya bisa ada di depan gitu. Bahkan aku bisa search juga kayak musisinya siapa dan dia manggung kapan gitu tuh. Aku selalu menunggu itulah dan aku berharap makin banyak usernya juga karena sangat helpful dan semoga sih bisa apa ya bikin ekosistem lebih sehat sih dalam arti kayak tadi ningkatin kolaborasinya kayak musisi harusnya bisa kerjasama dengan orang lighting lebih lagi gitu karena saling membutuhkan buat aku gitulah untuk ningkatin performance level gitu. Jadi bagus banget sih dan kayaknya datang di momen yang tepat gitu. Semoga orang bisa banyak connect lah lewat Inventory ini. Oke, thank you so much Mika. Nah, lanjut lagi ya. Ini tentang balik lagi ke album gitu ya. Ini kan salah satu single di album Amateur ini kan cerita tentang hubungan kamu dengan mama nih, yang Ya. judulnya Brown. Itu juga kamu kan ngajak-ngajak beberapa teman untuk ngisi suara latar yang apa ya secara implisit mewakili generasinya untuk selalu sayang sama orang tuanya gitu. Emang ada fase usianya tuh kayak apa ya apa ya anak tuh bisa dibilang mulai berontak sama orang tua kan ketika udah mulai ABG gitu ya. Nah kalau Nika sendiri sebetulnya hubungan sama mama kayak gimana? Kadang kan misalnya di usia remaja tuh ada anak yang mulai tertutup dengan orang tuanya atau vice versa justru malah makin jadi sahabat gitu loh gitu yang cerita semuanya. Kalau Nika tuh yang kayak gimana? Aku mungkin tipe yang lebih makin tertutup tapi gak secara sengaja sih. Apakah lagu ini inspired by sang pebulu tangkis cantik? Kalau Mika lewat Instagram dan sekarang jadi pacar. Iya sih, sangat spesifik bahkan lagu cinta pertama yang asli gitu kayak bener-bener berdasarkan seseorang yang
asli dan ada di kehidupan aku gitu sih. Jadi karena ini kayak pacar pertama gitu, Ellie Goulding sih yang paling. Oh iya? Iya, aku kerasa dia bener-bener influence cara aku nulis. Nazdin Amizah atau Eva Celia? Wow, oke. Aduh.